Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Wong Osing Channel. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi penting terkait bantuan sosial PKH dan BPNT tahun 2025. Nah sebelum kita masuk dalam informasi selanjutnya jangan lupa subscribe, like dan share ya. Nah tanpa berlama-lama langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Terjawab sudah bansos PKH kantor pos tahap 2 2025 kapan cair? Cek juga info BLT BPNT tahap 2 2025 bulan Juni. Ulasan seputar bansos PKH kantor pos tahap 2 2025 kapan cair? BLT BPNT tahap 2 2025 kapan cair masih terus menjadi sorotan. Bansos PKH dan BPNT tahap kedua telah dimulai dicairkan sejak akhir Mei dan masih berlangsung hingga akhir Juni tahun 2025, dengan jadwal yang berbeda di tiap wilayah. Pencairan bansos tahap 2 akan dilakukan bertahap. Hal ini diungkapkan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Pencairan memang mundur dari jadwal karena penyaluran bansos kali ini menggunakan pendekatan baru. Hingga tanggal 11 Juni tahun 2025, data yang sudah dikirim ke Mensos ke bank dan PT Pos sudah mencapai 95%. Di target pekan ini penyaluran bansos tahap 2 sudah tuntas semua. Sekarang sudah ada 95% lebih data yang kita kirim ke bank dan PT Pos. Penyaluran bansos tahap pertama juga sudah berjalan dan mencapai 70%, ujar Gus Ipul di kantornya, Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025. Proses penyaluran bansos kali ini dilakukan dengan pendekatan baru. Jika sebelumnya menggunakan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), kini pemerintah beralih ke sistem data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2024. Gus Ipul menegaskan, perubahan sistem ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan mendapatkan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan proses berlangsung secara prudent dan akuntabel. Ini adalah masa transisi. Oleh karena itu, kami ingin lebih hati-hati dan akurat. Validasi data kami lakukan bersama BPS, lalu kami minta masukan dari BPKP sebelum disalurkan, jelasnya. Setelah bansos tahap kedua tuntas, Kemensos juga akan meluncurkan program bansos penebalan bagi para penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT). Bantuan tambahan ini sebesar Rp200.000 per bulan dan akan disalurkan untuk 2 bulan, yaitu Juni dan Juli. Adapun bansos penebalan ini diinstruksikan langsung oleh Presiden. Ini bentuk atensi Presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Tujuannya untuk meringankan beban, memperkuat daya beli, dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tambah Gus Ipul. Ia juga menyebut bahwa bagi masyarakat yang tidak menerima bansos, bisa melakukan pengaduan melalui usul sanggah ke website Cek Bansos. Data dari usulan tersebut akan divalidasi oleh BPS dan dijadikan referensi untuk penyaluran bansos triwulan berikutnya. Usul sanggah lewat Cek Bansos itu kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Maka referensi atau usulan dari masyarakat itu akan menjadi bahan validasi buat BPS. Setelah itu, setelah dikeluarkan BPS, akan jadi pedoman kita untuk menyalurkan bansos di triwulan ketiga, tegasnya. Segera tuntas. Gus Ipul memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial, bansos tahap kedua akan rampung pada pekan depan. Minggu depan sudah tuntas, ujar Gus Ipul kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025. Sebelumnya, penyaluran bansos tahap 2 ditargetkan selesai pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Namun, hingga Selasa siang, menurut data dari Kementerian Sosial Kemensos realisasi penyalurannya telah mencapai 70%. PKH maupun untuk bansos, sudah di atas hampir 70% lah insya Allah, tambah Gus Ipul. Penyaluran bansos dilakukan bertahap. Gus Ipul menegaskan bahwa proses penyaluran bansos dilakukan bertahap, karena harus melewati proses verifikasi dan pemadanan data secara ketat. Salah satu tantangan utama adalah pemadanan data terkini menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN. Ya ada proses pendataan. Hari ini, tadi pagi-pagi itu saya cek sudah lebih dari 60% bansos tersalur, tapi siang ini saya kira sudah lebih ya. Katanya. Koordinasi dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan data penerima bansos benar-benar valid.
Kalau kendala sih nggak terlalu, kita ngikut data aja. Kendalanya itu data aja, tutur Gus Ipul. Jadi sebelum salur, koordinasi dengan BPS untuk memastikan data. Setelah clear dengan BPS kita, terus kita validasi dengan BPKP lagi. Lanjutnya, seperti dilansir kompas.com. Data ini kemudian diverifikasi ulang oleh BPKP sebelum proses pencairan dilakukan. Nah, dari BPKP, diproses lagi untuk dipastikan bahwa data ini benar gitu. Karena, verifikasi memerlukan waktu, dan 20 juta lebih kan gitu penerima digabung. Maka bertahap gitu, jelas Gus Ipul. Setelah clear di verifikasi, baru kita salur. Begitu modelnya, biar lebih pruden, tegasnya. Gus Ipul menekankan, penyaluran bansos kali ini dilakukan dengan lebih pruden, berhati-hati, agar bantuan tepat sasaran, sesuai arahan dari berbagai pihak termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya nggak tahu yang dulu-dulu penyalurannya bagaimana iya, karena kita ingin lebih pruden, termasuk Bu Sri Mulyani juga ingin penyaluran bansos lebih pruden semua, ujarnya. Jadi BPKP ikut dari awal juga untuk melihat metode yang kita gunakan dan lain sebagainya. Sebagai informasi, Kemensos telah mencairkan Bansos 2025 tahap 2 untuk triwulan kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat KPM, dengan total anggaran 10 triliun rupiah. Penyaluran ini dimulai sejak Rabu, tanggal 28 Mei tahun 2025, dan dilakukan berdasarkan data valid dari DTSEN. Nah, mungkin cukup itu informasi dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.